Yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang ini adalah, yang pertama itu adalah fitnah. Fitnah dengan politisasi hukum, fitnah dengan kriminalisasi. Kalau ini tidak berhasil, maka dia melakukan adu domba. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ya, ada Islam modern. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup menggelitik bagi kita semua, dan ini disampaikan oleh kakek tua yang beliau ini sudah tak asing lagi di jagat media sosial, ya. Beliau di masa Gus Nur juga seringkali tampil berbicara, melakukan pembelaan terhadap Sugi Nurdam Bambantri. Dan kali ini dia lagi muncul membawa framing-framing dan ya pernyataan-pernyataan yang menyerang, ya, dan menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini adalah sebuah bentuk untuk membungkam kelompok-kelompok yang kritis. Dia berbicara tentang penangkapan Johnny G. Plate, ya, yang merupakan menteri dari Partai Nasdem, Menteri Kominfo yang ditangkap, ya. Dan dia pun nyelempet kiri kanan, ya. Banyak yang kemudian dia singgung-singgung, termasuk ya Islam Nusantara, dia singgung-singgung Islam modern, ya, radikal, Islam radikal, sekuler dan sebagainya. Ini adalah sebuah fitnah keji terhadap, ya, Pak Jokowi. Apa yang disampaikan oleh kakek tua ini, saya kira ini tidak boleh dibiarkan, ya. Ini tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja di jagat media sosial, menggerogoti pikiran generasi Muslim Indonesia, dan karenanya harus dikanter. Ini harus dilawan. Ini tidak boleh dibiarkan karena ini berbahaya bagi generasi kita jika sajian-sajian, ya, framing-framing seperti ini yang menyerang rezim, ya, Pak Jokowi menguasai, ya, jagat media sosial. Kakek tua ini adalah seorang ideolog dari HTI, ya. Dia selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk kemudian muncul, ya, menyampaikan, ya, dia punya gagasan-gagasan untuk menyerang rezim ini. Nah, kita akan coba simak dulu bagaimana pernyataan-pernyataan dari kakek tua ini yang ini betul-betul mendiskreditkan rezim Jokowi. Kita simak dulu sama-sama. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dengan penangkapan dari, ya, Menteri Menkominfo Johnny G. Plate ini, ya, maka ini menunjukkan bahwa sangat terang sekali adanya arah politik itu sangat dikendalikan oleh oligarki. Ya, ini luar biasa. Yang pertama, kalau kita lihat, kita runut kasus yang sebelumnya, ya, bagaimana ketika Golkar ketika itu tidak mau mengikuti arah dari Jokowi, maka ketika itu hampir pecah Golkar ini. Akhirnya merapatlah ke Jokowi sehingga aman. Ya, amanlah dia. Dapat menteri malah. Dapat menteri. Demikian juga P3. Ya. Nah, semuanya ini adalah untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi, yang rezim Jokowi ini tentu adalah untuk mengamankan kepentingan oligarki asing dan asing. Karena ketika itu yang oposisi semuanya itu ingin melakukan perubahan sedikit saja dari kerakusan rezim Jokowi yang sudah terang-terangan mereka itu melayani dari oligarki asing dan asing. Demikian juga kalau kita lihat kenapa para ulama ditangkap, ya, kenapa juga para aktivis Gus Nur dan juga Habib Bahar ditangkap, karena mereka kritis terhadap kepentingan-kepentingan dari eksploitasi oligarki, termasuk juga Habib Rizik bin Syihab hanya sekedar sehat-sehat saja
ditangkap. Sedangkan Jokowi 60 lebih Pak Jokowi, sampean itu Pak Jokowi. Ya Allah, mosok ya Allah ngibulnya keterlaluan itu Pak Jokowi. Ya. SMK 6.000 inden. Nah, demikian juga kalau kita lihat HTI dan FPI sebagaimana yang diceritakan sampaikan oleh Bung Ahmad tadi, itu sama sekali tidak ada kesalahannya sama sekali. Namun kemudian tidak diberikan SKT kalau Hizbut Tahrir dicabut badan hukumnya dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kenapa ini terjadi? Karena kritis terhadap ya eksploitasi atau penjajahan dari oligarki asing dan asing. Nah, ini nyambung semua. Semua yang kritis, semua yang ingin menyelamatkan negeri ini pasti akan dikriminalisasi atau dipolitisasi hukum. Yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang ini adalah, yang pertama itu adalah fitnah. Fitnah dengan politisasi hukum, fitnah dengan kriminalisasi. Kalau ini tidak berhasil, maka dia melakukan adu domba. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ya, ada Islam modern, modernisasi Islam, ada cebong dan kampret, ya, ada Islam radikal. Kalau dipecah belah tidak bisa, maka ditangkap. Inilah kalau kita lihat politik ya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu untuk membungkam perubahan yang ada di negeri ini. Sehingga tuduhan kepada Hizbut Tahrir itu adalah radikal, benar atau tidak? Tidak. Ya, tuduhan kepada FPI itu adalah akan melakukan makar, betul tidak? Tidak. Berarti itu hanya menakut-nakuti saja alias ghosting, saudara. Nah, kalau ini hanya menakut-nakuti saja atau ghosting, kaum muslimin ini takut atau berani? Maju atau mundur? Lawan atau menyerah? Nah, itu seharusnya, saudara. Takbir. Ya, apa yang disampaikan oleh kakek tua ini betul-betul ya, dia mencoba membangun ya sejumlah framing-framingnya bahwa apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari skenario Pak Jokowi. Dia menuding bahwa siapapun yang kritis terhadap rezim itu bakal disingkirkan. Ya. Karena menurutnya bahwa siapapun yang mengganggu rezim Jokowi, yang rezim ini bekerja untuk kepentingan para asing dan asing, menurutnya menjaga kepentingan oligarki, maka itu akan ya disingkirkan. Bagaimana katanya kriminalisasi ulama itu terjadi hanya karena kritis terhadap ulama. Dia menyebut bagaimana Suginur, Habib Bahar bin Smith, menurutnya Habib Rizik Syihab ya, hanya karena mereka-mereka ini dianggap terlalu kritis terhadap rezim Jokowi. Dia juga menyinggung bahwa bagaimana ya umat Islam diperlakukan seperti HTI dibubarkan, badan hukumnya dicabut, FPI dibubarkan, hanya karena mereka-mereka ini terlalu kritis terhadap rezim dan mengganggu para kepentingan oligarki dan para asing dan asing. Padahal menurutnya mereka tidak punya kesalahan. Dia juga menyebut bagaimana umat Islam dipecah, ada Islam Nusantara, Islam modern, ya, istilah Islam radikal. Nah, di sini dia menyinggung-nyinggung Islam Nusantara. Dia tidak paham bahwa itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ini murni sebuah pemikiran dari para ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama, terkait dengan sebuah konsep keberagamaan di Nusantara ini, ya, yang memiliki ciri yang moderat, yang ramah terhadap gerak peradaban, menghargai kebudayaan. Islam Nusantara ini bukan sebuah mazhab baru dalam Islam, tetapi dia adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghargai sejumlah kebiasaan-kebiasaan di Nusantara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi Islam Nusantara itu pada prinsipnya adalah Islam yang ada di Nusantara ini. Ya, misalnya orang pakai peci, orang pakai sarung, itu bagian dari ciri Islam Nusantara.
Selesai lebaran ada halal bin halal. Itu bahagian dari sejumlah karakter-karakter Islam Nusantara. Ada kegiatan-kegiatan tahlilan, yasinan dan sebagainya. Nah, inilah ya fitnah-fitnah keji yang disampaikan oleh kakek tua ini, seolah-olah bahwa itu Pak Jokowi yang kemudian mendesain untuk memecah umat Islam di Indonesia. Padahal itu tidak ada sama sekali andil daripada Pak Jokowi. Disinilah narasi-narasi seperti ini kita tidak boleh membiarkan mengalir begitu saja, ya, karena ini berbahaya bagi generasi Muslim. Ini berbahaya bagi orang-orang yang awam, yang jika mereka disuguhi dengan informasi-informasi seperti ini, ya akan berdampak, ya, pandangan-pandangan dan kecurigaan terhadap rezim Jokowi yang selama ini sudah bekerja keras untuk kemudian membangun ya negara dan bangsa. Dan karenanya ini tidak boleh dibiarkan, harus dilawan, harus dicerdaskan umat, ya, bahwa mereka ini adalah para ideolog HTI yang wadahnya sudah dibubarkan karena mengusung konsep khilafah yang hendak mengganggu dan mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi dan falsafah bernegara. Dan karenanya ya statement-statement ngawur seperti ini ya harus kita lawan. Umat harus kita berikan edukasi bagaimana membangun kecintaan terhadap negaranya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.